pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang memang ajaib dan luar biasa saudara sekalian. Mengapa? Kalau kita salah menilai, salah mengerti, maka doa di sini merupakan doa yang paling egois. Tetapi kalau kita berdoa dengan tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, walaupun kedengarannya egois, tetapi Tuhan akan segera mengabulkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, jamah hati seluruh jemaat, semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, supaya kami mengerti bahwa kami boleh berdoa apa saja dengan sikap hati yang tulus, lurus, kudus di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan segera mengabulkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita. Ini ayat paling istimewa ya. Dari 1 Tawarikh pasal 4, 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 10. Tolong diingat ini ayat firman Tuhan ini. 1 Tawarikh 4 ayat 9 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya.
Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saya katakan tadi, ini memang luar biasa. Coba kalau sudah baca tidak mengerti, tapi hanya baca saja dari bahasanya itu Yabes itu kayak seperti orang yang super egois, saudara sekalian. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Itu yang nomor satu sekarang. Seperti apapun doamu, ya. Kalau orang berdoa minta sudah bisa berdoa, saya bisa berdoa minta TT, triliunan. Orang katakan, aduh, begitu rupanya egoisnya orang ini, minta uang terlalu banyak. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan akan memberikannya bila itu apa? Saya ingin menolong kita untuk mengerti sedikit lah. Kenapa saya minta uang yang banyak? Saudara-saudara kita orang suku laut, orang terabaikan itu sekarang rumahnya sebagian sudah rubuh sendiri. Karena usianya sudah lama, rumah terbuat dari tiangnya kayu, itu dindingnya papan, atapnya asbes. Sudah berapa puluh tahun, sehingga tidak kuat lagi. Sekarang saudara sekalian, kami sudah mendengar itu ada teknologi baru sekarang yang bisa membuat coran, dicor tiang itu saudara sekalian, dan anti karat. Luar biasa. Ada penemuan baru sekarang. Nah, kerinduan saya ialah membuat rumah seperti itu dengan dinding beton juga, ya, yang ukurannya tidak usah terlalu besar lah untuk satu keluarga. Itu 4x6 rumahnya, sudah cukup, ya, untuk satu keluarga. Nah, sudah bisa bayangkan, saya sudah hitung harganya dari rumah seperti itu sekitar antara 150 juta. Kalau satu pulau dari 5 pulau ini, satu pulau itu 30 kakak, sudah dengar baik-baik, ya, berapa M untuk semua rumah seperti itu. Tentu kita juga harus menyiapkan rumah yang mungkin ukuran 3x3, mungkin di sampingnya untuk menjadi tempat kamar mandi dan WC dan juga dapur di situ. Saudara bisa mengerti maksud saya? Tidak mudah, tidak murah. Karena bahan bangunan juga di pulau itu sangat mahal. Karena bisa membawanya hanya dalam waktu 3 bulan. Bulan-bulan tertentu, April, Mei, Juni. Ya, udah lewat. Ya, seperti ketika saya merekam program ini, ya, ini saya rekam pada bulan Agustus, ya, maka kemudian pada bulan Agustus sudah susah orang untuk kemana-mana karena angin selatan, kata seorang hamba Tuhan yang di sana yang bernama Rince Kandola. Nah, oleh karena itu putra saya pulang ke pulau karena keluarganya sudah tinggal di Batam, karena anaknya sudah mulai sekolah, anak bungsunya, anak kecil yang kecil sudah mulai masuk TK, mamanya mulai bekerja. Saudara sekalian, tidak bisa pulang dengan pompong yang kecil, dengan kapal kecil, harus naik kapal besar, yaitu kapal ikan. Sama teman saya, hidup di pulau tidak murah, saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu saya minta kepada kita dengar apa yang firman Tuhan ini katakan tadi. Ya, jadi jangan pernah itu minta banyak. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku. Luar biasa saudara. Minta uangnya bukan hitungan M, saya kata tadi. Yabes minta uang hitungan T, berlimpah-limpah, supaya dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Begitu juga saya. Saya sangat merindukan bahwa saya bisa menjadi berkat besar untuk banyak orang, terutama suku terabaikan tadi yang saya sebutkan. Oleh karena itu, dukung saya dan saudara-saudara di tempat masing-masing, mungkin di tengah hutan di Kalimantan. Saudara ingat, berdoalah untuk gerejamu, supaya gerejamu bisa hidup layak. Hamba Tuhan di gereja kalian bisa hidup layak dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami berdoa dengan hati yang tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan, mengabaikan semua kepentingan pribadi, tapi berdoa untuk gerejamu, sehingga kami bisa menjadi berkat baik di dalam gereja maupun keluar gereja, menjadi perbuatan baik dari Tuhan untuk menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.